Baik, kita akan mulai menggunakan OBS. Sebelumnya kita akan lakukan proses instalasi terlebih dahulu. Jadi pastikan bahwa kita sudah mendownload software OBS-nya. Jika belum, maka kita bisa lakukan searching di sini OBS. Ini kemudian kita klik. Ya, ini adalah tampilan untuk melakukan proses download OBS Studio kita. Ya, OBS adalah Open Broadcaster Software, bisa digunakan untuk sistem operasi Windows, Mac ataupun di Linux. Kemudian, karena kita akan menggunakan sistem operasi Windows, maka kita download software di sistem operasi Windows. Kita klik Windows, kemudian nanti akan melakukan proses download. Sini saya sudah selesai melakukan download, tinggal kita melakukan proses instalasi. Ya, hasil file download dari file OBS kita adalah ini, OBS Studio 25.0.8 Full Installer X64 Excel. Kemudian kalau sudah selesai di download, kita langsung instalasi. Kita klik double klik, kemudian ini tampilan user account controlnya, kemudian kita klik yes, kemudian ada welcome to OBS Studio, kita klik next, kemudian next lagi ya. Kemudian ini adalah tempat destinasi foldernya ya, kita klik install. Oke, ini sudah hampir selesai. Dan jika nanti sudah proses selesai, kita akan nanti buat di sini akan muncul shortcut untuk OBS Studio di desktop kita. Kemudian karena kita nanti akan langsung mencoba menggunakan OBS Studio, kita langsung launch OBS Studio-nya, sehingga kita nanti bisa langsung menggunakan, karena di sini sudah ada pesan bahwa OBS Studio telah selesai kita setup. Kita klik finish ya. Kemudian nanti kita akan langsung menggunakan OBS Studio kita ya. Ini adalah tampilan awal dari OBS Studio kita ya. Pertama kali ada auto configuration wizard. Apakah kita akan melakukan run auto configuration wizardnya ya, atau kan kita akan set secara manual ya. Kita klik ya saja. Oke. Kemudian kita akan gunakan user informasi auto configuration wizardnya. Kita klik, kita mau optimisasikan untuk streaming, recording, atau hanya melakukan record ya, tapi tidak mau streaming. Tapi karena kita nanti akan menggunakan untuk keduanya, kita pilih yang pertama. Oke, kemudian kalau sudah, ini setup Windows-nya, kemudian kita klik selesai ya. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita ini sudah siap untuk membuat video ya, video untuk pembelajaran. Di sini ada layar utamanya, kemudian di sini ada beberapa area, ada area scenes, area sources, kemudian audio mixer untuk memastikan bahwa mic kita itu bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian di sini ada scene transitionnya, karena setiap scene kita bisa merekam beberapa scenes ya. Kemudian ini berikutnya adalah kontrol untuk melakukan start stop streaming.
start recording, kemudian studio mode ya. Nanti kalau studio mode seperti ini bentuknya. Ya, ini ada previewnya, kemudian ini ada di programnya seperti apa. Kemudian ada setting ya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita mau coba dulu lihat menu settingnya terlebih dahulu, terutama kita akan set output dari nanti hasil dari recording kita. Kita klik setting. Di sini ada beberapa menu pilihan, ada general, kemudian stream, output, audio, video, dan seterusnya. Kemudian yang kita akan set terlebih dahulu adalah output. Nanti di video-video berikutnya akan kita coba untuk melakukan setting ini ya. Misalnya untuk setting audio bagaimana, video maupun terutama untuk streaming, kemudian untuk membuat hotkey-nya. Kemudian kita akan set outputnya ya. Outputnya kita buat ini default, ukuran video bitrate-nya 2500 kbps, kemudian audio bitrate-nya 160, kemudian ini recording pad-nya kita akan ganti supaya nanti mudah. Defaultnya akan ada di video ya, di PC video hasil dari video kita, tapi jika kita ingin meletakkan di tempat yang lain, kita bisa pilih folder kita. Saya akan letakkan di folder, saya mau buat baru saja. Saya buat new folder dulu. Tutorial OBS. Kita akan letakkan di sini. Nanti hasilnya ini masih kosong, kita pilih foldernya. Kemudian yang perlu kita set lagi adalah recording format ya. Recording formatnya kita gunakan MP4 ya. Oke, kalau sudah kita klik OK ya. Kita udah siap ya untuk melakukan proses perekaman. Kita buat yang sangat sederhana terlebih dahulu ya. Misalnya kita akan membuat scene untuk isinya hanya menyapa gitu ya, menyapa mahasiswa atau menyapa siswa kita di kelas, yaitu berupa video capture wajah kita gitu ya. Kemudian sangat mudah caranya, kita pilih plus scene-nya, kita buat scene yang baru, misalnya ini adalah scene 2 ya, atau kita gunakan karena kita baru pertama kali menggunakan, kita bisa manfaatkan scene 1 yang belum ada isinya ya. Saya hapus lagi scene 2 nya, scene 1, kemudian kita pilih source-nya ya, kita klik tanda plus, kemudian kita pilih video capture device-nya, kita klik OK ya. Nah, di sini sudah muncul ya. Pastikan bahwa kameranya sudah on ya. Jadi saya menggunakan laptop, di sini sudah otomatis begitu saya klik tadi video capture device-nya, maka akan muncul wajah saya beserta dengan background-nya. Di sini saya masih menggunakan standar ya, jadi standar apa adanya dengan background yang sesuai dengan aslinya ya. Sini device-nya adalah isi kamera, kemudian kita klik OK. Nah, di sini ini adalah hasil dari proses scene 1 kita gitu ya. Jadi dengan scene 1 ini nanti kita bisa merekam apa yang ingin kita sampaikan dengan video ya, dengan video. Jadi sebagai contoh misalnya kita scene 1 ini ya, kita langsung coba untuk melakukan start recording ya. Dengan melakukan start recording, kita klik start recording, kemudian seperti ini. Kalau kita tidak ingin terganggu dengan start recording dan stop recording dengan kontrolnya ini gitu ya, mungkin supaya nanti tidak terlihat,
kita bisa menggunakan setting tadi ini ya, hotkey-nya itu ya. Nanti di sini ada start recording, misalnya kita gunakan Alt A gitu ya. Kemudian untuk stopnya Alt X gitu ya, misalnya saja sebagai contoh. Kemudian kita klik OK. Ya, jadi kita bisa nanti mulai start recording dengan Alt A tadi. Kita klikkan ke Alt A, kemudian nanti kita stop dengan Alt X. Ya. Oke, kita akan mulai. Ini contoh saja. Contoh, kita akan mencoba menyapa para peserta, para mahasiswa ataupun siswa. Ya, saya contohkan di sini. Start recording. Oke, kita bisa langsung mulai pembicaraan ya. Sebagai contoh saja, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, para siswa, semua saja yang ingin belajar tentang OBS Studio. Saya Ridowati Gunawan akan mencoba memandu penggunaan dari OBS Studio. Oke, itu sebagai contoh, kita sudah selesai untuk melakukan recording ya, recording hanya satu scene dengan video capture device saja di dalamnya ya. Kemudian kita akan coba lihat hasilnya. Kita lihat di sini. Kemudian kita tadi tempatkan di tutorial OBS ya. Nah, kita sudah dapatkan satu file ya. Di sini ada 2020-0710, ini adalah waktunya. Nanti kita bisa rename saja. Misalnya kasih nama tutorial 1 gitu ya. Kemudian kita bisa coba untuk lakukan ya, kita dengarkan. Kita bisa langsung mulai pembicaraan ya. Sebagai contoh saja, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa, para siswa, semua saja yang ingin belajar tentang OBS Studio. Saya Ridowati Gunawan akan mencoba memandu penggunaan dari OBS Studio. Ya. Jadi ini adalah hasil dari tutorial kita ya. Tutorial kita yang pertama dalam bentuk MP4 gitu ya. Nah, sampai di sini ini kita sudah berhasil melakukan proses perekaman. Oke. Selanjutnya kita akan teruskan sedikit gitu ya. Kita sudah punya satu scene. Kemudian kita akan buat scene berikutnya, scene kedua. Kita klik scene 2 ya, ini kosong kembali. Kita harus merencanakan terlebih dahulu scene ini akan kita gunakan untuk apa gitu ya. Contoh saja, misalnya kita akan melakukan atau membuat scene untuk running presentasi kita ya, running presentasi yang sudah kita buat terlebih dahulu, misalnya dengan menggunakan PowerPoint. Jadi akan kita isi 2 source saja. Yang pertama, kita tetap akan gunakan video capture device-nya. Ya, di sini ada video capture-nya, bisa create yang baru atau kita gunakan yang sudah ada. Ya, artinya setting yang sudah ada ya. Kita coba gunakan yang sudah ada saja. Kita add ya, seperti ini tadi. Kemudian sama dengan tadi ya, karena di scene 1 kita sudah gunakan. Nih, untuk mengingat kembali, saya klik scene satunya seperti ini. Kemudian di scene 2 kita buat gambar video capture-nya kita perkecil. Nah, kemudian kita akan tambahkan window capture ya. Kita tambahkan window capture. Karena kita belum pernah membuat window capture, kita buat window capture yang baru. Kita klik OK ya. Ini belum ada window capture-nya, kita coba dulu ya. Kita akan coba menampilkan
window capture yang ini ya. Ini, oh jangan yang ini. Window capture yang ini saja ya. Isinya tentang tutorial OBS. Kemudian nanti ada materi instalasinya, memulai OBS, memasukkan file presentasi, merekam dan seterusnya. Dan seterusnya ini adalah kata-kata bijak yang mungkin bisa nanti kita gunakan dan selesai. Jadi ini hanya isinya sebagai contoh hanya untuk 4 slide saja gitu ya. Kita kembali ke OBS-nya. Kita set window capture kita. Ya, seperti ini. Ini udah kita arahkan. Di sini adalah ke PowerPoint ya. Atau lebih baik jika langsung dengan menggunakan show ya. Apa artinya slideshow gitu ya. Jadi kita coba dulu kita gunakan window graphic capture. Kita klik OK. Ini kalau kita tidak menggunakan di show ya, slideshow ya. Kita tata dulu. Nanti kita bisa ubah-ubah window capture mana yang akan kita gunakan. Misalnya kita akan seperti ini ya, supaya ini nanti tidak tertutup ya, seperti ini ya. Kita buat di belakang ya. Kita harus masuk ke area ini ya, ke area OBS-nya. Jadi nanti yang ini tidak akan terekam ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi ini kalau kita mau menggunakan Windows capture kita. Kita lihat lagi hasilnya. Ini mungkin terlalu terlalu lebar. Ya, jadi persis window capture-nya itu kita letakkan di dalam area gitu ya, biar nanti hasilnya juga baik. Seperti ini. Kemudian tadi seperti yang saya sudah sebutkan, sebaiknya kalau kita PowerPoint seperti ini, kita sudah siap dengan slideshow ya. Ya, kita akan ubah window capture window kita dengan slideshow ya. Jadi ini kita klik dulu Windows-nya PowerPoint kita dengan slideshow seperti ini ya. Nanti ini sudah ada seperti ini ya, klik ya. Kita mulai lagi dari awal. Kemudian kita mulai dari depan, dari awal slideshow-nya. Kemudian kita balik ke OBS kita. Kemudian kita setting kembali window capture kita, tidak lagi ke PPT kita tetapi ke slideshow ya, PowerPoint slideshow. Nah, seperti ini. Oke. Ya, jadi nanti akan muncul seperti ini. Kita paskan saja. Misalnya ini nggak mau di sini, misalnya mau di atas. Ya, silahkan di mana bagus atau sebaiknya ditempatkan. Nah, misalnya saya letakkan di sini. Jadi kita bisa melakukan presentasi sekaligus kita bisa menyapa gitu ya, menyapa audiensnya ya. Jadi tidak hanya slideshow yang seperti ngomong sendiri gitu ya. Jadi tidak kelihatan ekspresi dari penyampainya atau pembicaranya. Oke. Kemudian sama seperti tadi, kalau kita ingin merekam tutorial OBS tutorial atau kita ingin merekam slideshow kita, maka kita tinggal start recording ya. Kita mulai klik start recording kembali seperti ini ya. Kemudian kita slideshow ya, tutorial OBS, kemudian instalasi ya, seperti ini. Ini sudah terekam ya. Kemudian kita akan kembali ke OBS kita, kemudian kita stop recording ya.
stop recording. Sudah selesai. Kemudian sama seperti tadi, kita bisa lakukan atau lihat hasilnya ya seperti ini. Tadi yang belum kita rename kembali, ini saya klik kasih nama tutorial yang kedua ya, tutorial 2. Ya, kita bisa coba hasilnya seperti ini ya. Ini ya, Anda perhatikan di sini ada ini ya, saya tutorial UPS, kemudian instalasi nih ya, jadi ini. Ada slideshow dan ada yang berbicara ya di sini. Kemudian kita akan kembali ke OBS kita, kemudian kita stop recording ya. Ya, kita tutup dulu hasilnya ya. Jadi presentasi kita jadi lebih menarik gitu ya, sehingga yang pendengarnya ya bisa melihat ekspresi wajah kita seperti apa gitu ya. Jadi tidak lihat slideshow yang diam tanpa ada orang yang berbicara gitu. Ya, di sini kita sudah memiliki dua scene 2, scene 1 dan scene 2 ya. Kita bisa juga melakukan perpindahan antar scene gitu ya. Perpindahan antar scene dengan sangat mudah. Kita setting terlebih dahulu dengan menggunakan hotkey. Setting, kemudian kita hotkey-nya kita set. Di sini tadi kita sudah menggunakan setting Alt A dan Alt X. Kemudian untuk scene, supaya nanti memudahkan kita perpindahan antara scene-nya, untuk yang scene 1 saya kasih Alt 1, kemudian untuk yang scene 2 Alt 2, jadi mudah ya. Apply, kita akan coba dulu, kita lihat di OBS kita Alt 1 ya, kemudian Alt 2 ya. Alt 1, Alt 2. Jadi misalnya Alt 1 itu kita sedang melakukan greeting terlebih dahulu, menyapa terlebih dahulu. Kemudian Alt 2 itu kita sudah siap untuk melakukan presentasi ya. Sama seperti tadi ya. Setelah siap ini scene kita, Alt 1 dan Alt 2 kita bisa coba untuk melakukan proses perekaman ya, supaya nanti tidak terlihat gitu ya, tidak terlihat gerakan kita sedang ngapain. Kita bisa start recording tadi menggunakan, kalau kita lupa kita bisa cek lagi tadi Alt A dan Alt X ya, Alt A dan Alt X. Kemudian untuk perpindahannya Alt 1 dan Alt 2 ya. Kita coba Alt 1 dulu ya, kita coba kita minimize OBS kita dulu ya. Kita coba dulu ya, kita minimize, kemudian kita klik Alt A ya. Kemudian kita bisa gunakan scene yang pertama, Alt 1 ya. Kita mulai menyapa mahasiswa ya. Selamat sore, apa kabar? Bagaimana kondisinya, apa semua sehat ya. Kemudian baiklah, kita akan memulai presentasi kita dengan paparan tentang penggunaan OBS ya. Kita lihat, kemudian kita mulai presentasi kita ya. Kita mulai presentasi kita. Maaf, ini presentasinya tadi ya. Ini presentasi kita ya, kita mulai presentasi. Ya, ini slide-nya. Misalnya seperti ini, kita mulai presentasi kita ya, dengan instalasi OBS bla bla bla. Kemudian kita selesai, terima kasih. Kemudian kita selesai dengan tadi
di OBS kita selesai dengan Alt X ya. Oke. Jadi kita sudah selesai melakukan proses perekaman. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini sudah ada hasil perekaman ini. Kita lihat hasilnya seperti apa tadi permainan atau penggunaan perpindahan scene ya. Tutorial ketiga. Kita lihat hasilnya. Ya. Nah, ini adalah tadi scene yang pertama. Kita bisa gunakan scene yang pertama Art 1 ya. Kita mulai menyapa mahasiswa ya. Selamat sore, apa kabar? Bagaimana kondisinya? Apa semua sehat ya? Kemudian baiklah, kita akan memulai presentasi kita dengan paparan tentang penggunaan OBS ya. Kita lihat. Kemudian ini adalah hasil Art 2 kita. Ya. Jadi saya ada kesalahan sedikit ya untuk end show ya. Tapi karena screen-nya tadi kita tidak bisa capture, jadi hanya muncul video saja gitu ya. Window capture-nya hilang tadi, sempat hilang. Nah, ini ya, kita mulai presentasi. Jadi tadi karena nama Windows untuk yang kita tampilkan adalah slideshow, maka kalau kita tidak menemukan slideshow, layarnya menjadi hitam ya, seperti tadi ya sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita mulai presentasi kita. Nah, ya, dengan instalasi OBS bla bla bla. Kemudian kita selesai. Terima kasih. Kemudian kita selesai dengan tadi di stop OBS ya. Kita selesai dengan Alt X tadi ya. Ya, ini sudah selesai. Jadi kita tidak terganggu dengan tampilan ini ya, tampilan dari OBS kita gitu ya. Kita bisa tadi menggunakan hotkey, kemudian bisa juga untuk start dan stop recordingnya. Kemudian untuk perpindahan scene, kalau kita ingin manual, kita bisa menggunakan tadi kita buat Alt 1 dan Alt 2 ya. Karena kalau kita tidak menggunakan nanti hotkey-nya, kita pada saat proses merekam kita akan mengalami kesulitan. Ya, kita akan mengalami kesulitan. Ini tadi scene-nya apa ya gitu ya. Scene-nya seperti apa. Ya. Langkah selanjutnya setelah video-video kita itu siap ya, kita bisa lakukan proses upload ya. Terserah kita mau upload di medianya apa ya. Bisa menggunakan YouTube ya, tapi syaratnya mungkin kalau video itu kita ketika kita buat channel YouTube kita ya, kita bisa langsung upload video. Tetapi untuk yang live streaming kita harus daftar lagi untuk keperluan live streaming, kemudian kita tunggu 1x24 jam baru kita bisa melakukan live streaming ya. Untuk kepentingan saat ini kita hanya membutuhkan channel yang biasa saja dulu ya. Oke, kita akan coba lakukan proses upload ke channel YouTube kita. Kita minimize dulu ini semua. Save ya presentasi kita. Kemudian kita akan coba unggah ke channel YouTube ya, channel YouTube kita. Saya masuk dulu ke channel YouTube saya. Saya masih masih sangat-sangat sederhana untuk channel YouTube-nya, belum saya apa-apakan karena saya tadi tujuannya hanya ingin melakukan proses untuk memperkenalkan ya bagaimana caranya melakukan proses upload ya. Kita klik YouTube kita.
kemudian kita ya ini masih menggunakan ini YouTube, dan masih ya, kita coba saja, kita cari dulu YouTube saya. Saya sebenarnya mau masuk ke channel saya sendiri ya, ini masih ke channel tempat lain. Jadi kalau kita lihat channel Anda gitu ya, ini masih menggunakan channel lain. Ganti akun saja ya. Channel saya, oke, ini channel saya. Nanti kita akan coba ya, kita klik, tadi kita mau mengupload hasil video kita klik YouTube Studio kita. Seperti ini. Kemudian kita klik ini dashboard videonya. Oke, kemudian saya mau ambil ini dulu ya, image-nya dulu. Nah, saya nggak punya image-nya, saya mau coba letakkan image-nya dulu. Jadi sebaiknya ketika kita mengupload video kita sudah siapkan thumbnail kita, sehingga nanti kita bisa langsung otomatis ya. Kita coba dulu, kita buat upload video ya, kemudian kita pilih file yang tadi ya, itu tadi ada di tutorial OBS kita akan upload yang pertama ya. Nanti caranya yang lain sama. Open ya, kemudian kita klik di sini detail dari video kita, tutorial, misalnya tutorial OBS yang pertama gitu ya, tutorial OBS 1. Kemudian kita buat deskripsinya, misalnya tutorial pembuatan media pembelajaran. Kemudian kita kasih tambahan informasi yang lain menggunakan OBS. Kita buat materinya adalah misalnya instalasi OBS, memulai OBS, kemudian membuat scene, kemudian yang keempat merekam, dan yang kelima melakukan proses upload ya. Ini nanti deskripsi detail bisa kita edit ya. Kemudian berikutnya ini ya, kemudian ada pilihan bahwa ini video ini bisa untuk anak-anak atau tidak, kita buat tidak.
Kemudian saya mau menambahkan thumbnail ya. Thumbnail yang tadi saya ceritakan, sebetulnya kita bisa menggunakan thumbnail dengan dipilihkan oleh YouTube bagian dari video kita ya. Tapi jika kita punya thumbnail sendiri, sudah kita desain, kita bisa gunakan thumbnail kita coba upload thumbnail yang sudah kita buat, open ya, seperti ini ya, sudah semua. Oke ya, ini nanti alamat dari YouTube video kita, nanti kita klik berikutnya ya. Jika mau tambahkan layar akhir tambahkan, tapi kalau enggak tidak apa-apa gitu ya. Artinya bisa untuk penutup ataupun mungkin yang lain. Oke, kemudian kita mau publikasi pribadi atau kita tidak lakukan publikasi, misalnya kita mau publik ya, bisa juga kita lakukan penjadwalan kapan akan ditayangkan ya, bisa dijadwalkan kapan. Tapi kita tidak akan menjadwalkan, kita langsung saja kita klik kembali, kita ya, seperti tadi, simpan atau publikasikan, kita publik saja, kita nggak perlu lakukan penjadwalan ya. Artinya kalau kita memuat penjadwalan, kita akan set kapan akan bisa dilihat ya. Tapi kalau ingin saat ini juga dilihat ya, kita langsung tidak perlu melakukan penjadwalan. Kemudian kita publikasikan. Oke, sudah siap. Kita bisa bagikan link nanti dengan media yang kita inginkan. Ini adalah alamat linknya ya, ini adalah alamat linknya dari video yang sudah kita upload. Nanti kita tinggal bagikan linknya saja, kita tutup. Nah, kita akan coba ya, kita coba copy linknya. Ya, ini udah langsung. Oke, kita bisa langsung ini live sudah mulai pembicaraan ya. Sebagai contoh saja, selamat sore Bapak Ibu. Tadi tutorial yang pertama tentang OBS. Saya Ridowati Gunawan akan penggunaan dari OBS Studio. Ya, oke, kita tutup dulu. Oke, kita copy ya, kita tutup kalau sudah. Ya, ini adalah channel YouTube kita. Jika kita nanti akan share lagi, kita tinggal buat share YouTube-nya, bisa live kembali ya, seperti itu. Oke, kita bisa langsung, saya langsung tutup Bapak Ibu, mulai pembicaraan di channel ya, sebagai YouTube. Contoh saja di channel selamat YouTube sore kita, Bapak kita Ibu, bisa juga rekan mahasiswa setting ulang ya. Di sini kita lihat channel kita. Nah, seperti ini tadi yang kita lakukan, ini 1 menit yang lalu ya, sudah diupload. Ini tadi percobaan saya, dan ini nanti beberapa video yang nanti akan kita buat ya. Jadi seperti itu di channel YouTube kita. Oke, saya tutup dulu untuk channel YouTube-nya. Kita kembali ke OBS kita gitu ya. Jadi tadi kita sudah belajar mulai dari proses instalasi, kemudian bagaimana membuat scene yang pertama dengan video capture device untuk menyapa para pendengar gitu ya. Kemudian kita bagaimana melakukan start dan stop recording. Kemudian kita melakukan setting untuk key-nya. Kemudian yang kedua tadi kita belajar membuat scene baru, scene yang kedua gitu ya, scene yang kedua yang isinya adalah window capture dan video capture ya. Kemudian bagaimana kita melakukan perpindahan antar scene ya. Demikian Bapak Ibu untuk sesi yang pertama, bagaimana dengan sangat mudah kita bisa
melakukan proses perekaman video, kita buat secara asinkronus, kemudian kita bisa upload ke channel YouTube kita, sehingga nanti mahasiswa atau siswa bisa mendengarkan ya video kita ya. Ini seri yang pertama untuk asynchronous learning kita. Nanti selanjutnya kita akan belajar yang kedua, yaitu tentang bagaimana memanfaatkan source ini, karena di sini source-nya masih sangat banyak, jadi nanti kita bisa memanfaatkan bagaimana membuat source sehingga nanti scene kita sangat-sangat bervariasi dan lebih menarik lagi. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk mendengarkan video tutorial OBS yang pertama ini.